mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Maaf juga kemarin izinnya Papa duluan karena beliau inginnya seperti itu. Siap. Bapak, izinkan memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Nita Mulyana, saya dari Kipsilanis Masa Muda. Ingin meminta bantuan Bapak supaya melancarkan tugas saya. Jadi ini Bapak pertanyaannya ada 12 pertanyaan seputar keseharian Bapak etika dan profesionalisme. Bisa dimulai Bapak? Siap. Pertanyaan pertama itu tentang konsep dasar etika profesi guru Bapak. Jadi di sini ada pertanyaannya, menurut Bapak pribadi, bagaimana makna etika profesi guru dalam menjalankan tugas sehari-hari sekali? Nah, Etika profesi guru. Etika guru itu pada dasarnya adalah panduan, menjadi panduan guru. Dari sana di situ dapat seperangkat norma dan nilai yang harus dipedomi oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Jadi maknanya sangat banyak ya. Jadi diantaranya kode etik itu diantaranya yang jelas itu harus berintegritas, terus komitmen terhadap siswa, dan juga bertanggung jawab terhadap siswa. Pertanyaan selanjutnya, dalam pengalaman Bapak sendiri, apakah pernah menghadapi dilema etika dalam pekerjaannya? Jika iya, bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Di dilema etika, sering terjadi ya, karena kan ada dilema etika, ada dilema moral ya. Nah, ini nilai etika itu memang kadang berkaitan. Pertanyaan yang kedua itu profesi, profesionalisme, dan pengembangan karir guru. Pertama itu ada, menurut Bapak sendiri, apa yang membedakan antara guru yang profesional dengan yang belum sepenuhnya profesional? Guru yang profesional jelas ya, yang jelas harus 4 kemampuan itu ya, ada pedagogis, ada sosial, ada kepribadian, dan satu lagi pedagogis, sosial, kepribadian, satu lagi saya lupa lagi. Yang 4 itu 4 kemampuan dari itu memang harus dimiliki, itu mutlak. Itulah ciri-ciri salah satu profesionalisme guru, karena profesionalisme itu berarti profesi itu berbeda dengan pekerjaan. Jadi profesi itu memang harus istilahnya harus mempunyai kemampuan khusus dan harus bersertifikasi. Kalau sekarang itu yang dikatakan profesi, dan memang profesional guru mah yaitu yang 4 tadi kemampuan itu. Kalau sudah mempunyai kemampuan 4 itu, insya Allah profesional. Dan ditambah kode etik pada kode etik tadi. Upaya apa saja yang Bapak lakukan untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengembangkan karir seorang guru? Yang jelas kan harus adanya berkelanjutan, itu pengembangan profesi berkelanjutan PKB itu. Jadi kita harus selalu mengupgrade kita, pengetahuan kita, kemampuan kita, kompetensi kita, bisa melalui IHT. Kalau di sini dulu webinar yang secara mandiri itu bisa lah, apalagi sekarang digitalisasi ya. Jadi saya yang termasuk sekarang udah senior memang harus bisa mengikuti, karena mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti modern ini ya, dalam era digital gitu. Apalagi sekarang kan pemerintah juga digitalisasi pembelajaran gitu, memang mau tidak mau harus mengikuti dan meningkatkan kompetensi kita. Jadi gitu. jangan cara Webinar, kalau nggak IHT kan suka ada, atau berbagi dengan teman sejawat. Misalkan kemarin kan ada yang ikut pelatihan digitalisasi pembelajaran, didiseminasi lagi, kita mengikuti berbagi dan ikuti webinar. Sekarang ke yang nilai-nilai untuk profesi guru ya Bapak. Yang pertama ada nilai-nilai apa yang menurut Bapak penting untuk selalu dijaga oleh seorang guru, baik di dalam maupun di luar sekolah? Nilai-nilai yaitu tadi komitmen kepada siswa, integritas dan kejujuran, tanggung jawab, kerjasama dengan siswa, dengan guru, terutama dengan orang tua. Itu aja yang harus selalu
selalu dibiasakan gitu, dan yang lain ya itu pada tadi harus selalu dilaksanakan, jangan sampai kita melanggar. Selanjutnya ada bagaimana Bapak menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan keterlibatan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau disiplin mungkin mulai dari datang ya, dari datang harus sesuai waktunya, tepat waktu, terus dalam disiplin dalam melaksanakan tugasnya seperti piket itu harus selalu dipantau apakah anak melaksanakan piket atau tidak gitu. Jadi harus mengenai penegakan disiplin saya cenderung tidak dengan sanksi, mencoba tidak dengan sanksi. Saya ingin siswa itu disiplin dari diri sendiri gitu. Jadi bukan karena takut. Kalau hukuman saya sudah enggak, cuma paling diberi nasihati, dikasih nasihat itu saja sih. Sudah, karena kan memang selama ini masih bisa lah gitu. Jadi lebih ke disiplinannya karena dari diri sendiri dan karena hukuman gitu. Saya berusaha untuk seperti itu gitu. Jadi biar nanap terus gitu. Terus dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dan kegiatan PMK, bagaimana Bapak menjaga supaya murid tetap bebas belajar, tapi tetap dalam batas yang bertanggung jawab? Jadi mungkin kan kurikulum merdeka sama kegiatan kelima ini anak-anak itu harus berpikirnya luas mungkin ya Bapak ya, lebih harus aktif anaknya. Jadi gimana supaya anak-anak tahu batas? Tahu batas maksudnya? Ya maksudnya tahu batas tanggung jawab juga, kayak misalkan tadi media pembelajaran disalahgunakan atau enggak digitalnya disalahgunakan. Kan sekarang anak-anak ada yang bisa membawa HP mungkin Bapak. Ya untuk sekarang sih untuk HP kan saya masih mengikuti edaran gubernur dan jadi anak-anak tidak membawa HP sekarang. Tapi kalau memang nanti dibutuhkan ya mau tidak mau ya saya sarankan untuk dibawa. Tapi untuk sekarang ini pemanfaat digital dari saya aja dulu. Jadi seperti bodoh nggak di share linknya, jadi langsung aja anak berinteraksi di kelas gitu. Karena kalau bawa HP memang anak cenderung itu setelah beres, karena dipakai belajarnya mas sebentar, misalnya itu main game, paling alternatif yang sudah saya kumpulkan HP-nya. Kalau mau bawa kumpulkan sama saya, ketika dibutuhkan dibagikan, nanti ditarik lagi pulang bawa lagi gitu. Kalau pertanyaannya sudah selesai, Setia dari SD gitu.